Bagaimana, bisa dimulai? Saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Tabe selamat lingu unalatai, salam suhujud karende malempang. Adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus. Bagaimana? Apa kabarnya? Iya. Alhamdulillah ya, kalau keadaannya tetap baik. Tapi ada beberapa orang yang tidak hadir ya? Oh iya. Faktornya apa? Ya, tapi sebelum Bapak cek kehadiran, Bapak minta tolong satu orang dulu untuk memimpin doa di depan ya. Nazmi, silakan. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di rumah. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Silakan duduk, Nazmi. Ya, yang tidak hadir siapa orangnya? Bapak cek kehadiran dulu. Tidak hadir tadi si siapa namanya? Ade. Jeremy ya. Jeremy. Andre Kurniawan. Ya, 5 orang itu ya. Nah, di sini Bapak selalu memberikan kepada kalian itu apresiasi. Ketika kalian aktif dalam proses pembelajaran, maka akan Bapak berikan nilai. Perjanjian kita, setiap kalian aktif itu berapa nilainya? 100 langsung? Oh, tidak mungkin 100 langsung ya. Iya. Berapa kemarin janjinya? Iya, 98 itu kalau puncak akhirnya ya. Tapi untuk yang ini, setiap satu kali berbicara berapa? Masih ingat? Setiap satu kali berbicara 10, iya. 10 sesuai dengan janji Bapak. Nah, di sini materi kita pada hari ini adalah tentang apa? Teks cerita sejarah Indonesia. Teks cerita sejarah Indonesia ini berarti berhubungan dengan ya, cerita sejarah. Kenapa kita membahas tentang cerita sejarah? Karena di sini kita ambil kata ceritanya itu ya, cerita. Jadi kita nanti unsur-unsur apa saja yang akan dipelajari di dalamnya. Nah, di sini kita lihat ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Itu yang pertama adalah bagaimana kalian memahami atau menerapkan nanti. Memahami dulu ya, penerapan nanti. Nah, pada hari ini adalah memahami dulu. Pertama adalah memahami struktur teks cerita sejarah, strukturnya. Kemudian yang kedua adalah isi teks. Lalu yang ketiga, ya, kemudian yang keempat, kebahasan. Ini nanti tujuan yang ingin kita capai. Tapi bukan ke penerapan ya, tapi ke pemahaman dulu. Berikutnya, metode pembelajarannya bagaimana? Nah, metode pembelajarannya adalah metode discovery learning. Itu seperti apa prosesnya? Ada yang bisa menyebutkan discovery learning itu seperti apa? Discovery learning. Nah, itu sudah terbaca ya. Minta tolong siapa mau membacakan? Supaya kita tahu konsepnya. Ya, silahkan di belakang, Aldi. Aldi ingat 10 ya. Nah, sip, sudah. Baik, sesuai yang telah tertera di PowerPoint, ya. Discovery learning adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Pada metode ini, guru tidak secara aktif menjelaskan materi pada peserta. Iya. Berarti konsepnya yang lebih aktif siapa? Siswa. Berarti Bapak itu bukan berarti Bapak tidak aktif ya, tapi Bapak memantau kalian, mengarahkan kalian, membimbing kalian sehingga nanti bisa terarah. Nah, hati-hati di sini itu Bapak hubungkan dengan metode pembelajaran discovery learning ini. Prosesnya adalah memahami konsep. Konsep apa? Materi. Materi kita apa? Iya, tentang teks cerita sejarah. Berarti nanti arahnya adalah kalian menyampaikan kembali teks cerita sejarah tersebut, baik itu dari struktur, ya, isi, kaidah, kebahasaan, dan apalagi satunya tadi. Masih ingat? Ayo. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ya. Nah, seperti itu. Berarti ada 4 unsur itu nanti.
Nah, metodenya nanti ada metode tanya jawab. Seperti tadi kan Bapak bertanya dengan kalian. Kemudian ada lagi namanya wawancara. Nanti wawancara sesama teman kalian ya, bertukar pikir dan sebagainya, itu sudah metode wawancara. Kemudian diskusi. Nah, diskusi berarti harus ada yang namanya pembentukan apa? Iya, bentukan kelompok. Lalu ada bermain peran. Bermain peran nanti adalah ketika kalian mempresentasikan di depan. Konsepnya bagaimana? Itu tergantung kelompok kalian. Bisa konsepnya gambaran, mungkin kalian melihat di televisi itu konsepnya ada yang namanya apa, Aldi? Biasanya kalau jadi pembawa acara itu apa konsepnya yang muncul? Kamu pernah menjadi pembawa acara? Talk show ya, bisa. Apa lagi selain talk show? Pernah mengikuti seminar dan sebagainya? Iya. Biasanya kalau ada orang dari luar datang ke tempat kita, itu namanya apa? Sosialisasi. Konsepnya boleh seperti itu, tergantung kelompok kalian. Bisa dipahami? Iya, sip. Bapak lanjutkan ya. Nah, di sini Bapak tanya dengan kalian pertanyaan pemantik. Ini ada nilainya. Pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan teks cerita sejarah Indonesia? Ada yang bisa? Iya. Jadi di sini teks cerita sejarah Indonesia itu berbeda dengan teks sejarah Indonesia. Nah, di sini teks cerita sejarah itu memuat cerita sejarah yang memang sudah ada sejak dulu. Namun di sini juga kita mencampurkan imajinasi penulis, begitu Pak. Iya, tepuk tangan dulu ya. Berikan tepuk tangan meriah ya. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Satu orang cukup ya. Itu pemahaman tentang teks cerita sejarah tadi. Berikutnya pertanyaan pemantik kedua. Apakah keterkaitan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kehidupan kalian sehari-hari. Ada yang bisa? Silakan. Ini menghubungkan teks cerita sejarah dengan kehidupan kalian sehari-hari. Apa yang bisa dihubungkan di situ? Silakan, ada yang bisa? Ya, silakan. Tapi ingat, bukan bahasa Banjar atau bahasa Pakumpa ya. Baik, perkenalkan nama saya Akila Jara. Jadi apa keterkaitan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Jadi dalam teks cerita sejarah Indonesia itu sudah pasti ada motivasinya Pak. Mungkin motivasi di dalam teks cerita sejarah itu masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya contohnya maling kundang Pak. Nah itu kan motivasinya kita tidak boleh melawan orang tua. Nah itu jadi bisa masuk ke dalam motivasi buat kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja Pak. Ya, tepuk tangan dulu ya. Nah berarti dapat diambil nilai-nilai yang terkandung. Karena kita tadi sudah ada 4 poin yang harus dimunculkan ya. Salah satunya adalah nilai-nilai yang terkandung. Ya, bagus. Ingat ya, nanti tagihan Bapak. Nah, di sini langsung kita pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok di sini itu ada 8 kategori penempatannya ya. Pertama itu ada yang menjadi penyampai materi. Tadi sesuai dengan konsep kalian, ada yang talk show, berarti harus ada pembawa acara. Harus ada pematerinya. Harus ada kameramen dan lengkap sebagainya. Pertama ada pemateri, itu 1 orang boleh ya, talentnya, atau 2 orang, maksimalnya 2 orang. Bisa dipahami? Itu. Lalu yang kedua kameramen, itu cukup 1 orang ya, cukup 1 orang saja kameramen. Nanti akan menyesuaikan dan Bapak ajarkan teknik pengambilan gambar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga sutradara, itu 1. Sutradara apa tugasnya? Merancang naskahnya, gitu ya. Kemudian yang keempat, editor. Editor tugasnya apa? Iya, mengedit videonya menjadi lebih menarik ya. Konsepnya dan sebagainya itu nanti semua merembukan arahnya seperti apa. Berikutnya yang kelima, penanggung jawab naskah atau pembuat naskah. Bisa dipahami ya, pembuat naskahnya. Editor beda. Apa bedanya sutradara dengan penanggung jawab naskah? Ayo. Ada yang bisa? Ya, silahkan. Mantap. Nama siapa? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Kezia Damayanti. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaannya sutradara dengan penanggung jawab naskah. Sutradara itu menanggung jawab atas kelancaran saat syuting film atau syuting membentuk kelompoknya yang tadi. Setelah itu penanggung jawab naskah itu bertanggung jawab atas naskah yang akan dipakai saat melakukan syuting tersebut. Iya, benar-benar. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu ya. Berarti ada yang membuat dan ada yang melaksanakan naskah tersebut.
Yang membuat siapa? Penanggung jawab. Yang melaksanakan kegiatannya siapa? Sutradara, mengontrol dari awal sampai jadi sebuah karya. Nah, itu. Berikutnya yang keenam. Tim teknis kelancaran penampilan. 2 peserta. Didik. Berarti dia nanti bisa membantu. Kadang-kadang kan kita tuh konsepnya lupa ya. Jadi dibantu dengan apa? Ada catatan teks di belakang kamera. Itu boleh. Tidak dilarang ya. Boleh. Yang penting apa nanti? Hasilnya bagus dan layak tampil. Layak tampilnya kemana? Konsepnya kemana nanti? Bisa ke media sosial. Rencana Bapak nanti media sosial. Berarti apa? Video kalian itu dimasukkan ke YouTube, ke Instagram, atau ke sekarang itu lebih dominan banyak yang ibu-ibu sekarang ya membuat konten-konten di Facebook, Facebook Pro. Bahkan itu bisa menjadi sebuah penghasilan. Tapi kita konsepnya bukan ke situ dulu ya. Konsepnya kita memperlihatkan karya kita kepada khalayak. Bahwa karya itu layak. Tapi sebelum layak tidak ditampilkan di media sosial, berarti harus selektif dulu ya, kita seleksi dulu. Nah, di sini kemudian tata musik. Harus tidak di dalam sebuah video itu ada musiknya. Harus minimal di opening ya. Openingnya atau di bagian akhir apa namanya? Closingnya, minimal itu. Atau di tengah-tengahnya boleh, tapi suaranya tidak menutupi suara aslinya ya, suara talentnya. Nah itu. Berikutnya yang ke-8, kostum dan tata rias. Perlu tidak? Perlu. Sebuah penampilan kalau ada kostumnya, tata riasnya menarik, secara otomatis orang akan tertarik. Logika seperti itu. Siap Bapak bentuk kelompoknya? Ya, Bapak bentuk kelompoknya. Ini sudah Bapak lihat kalian kemampuannya ketika proses di awal kita masuk. Ini sudah ada ya. Nah, di sini ada 6 orang kemarin yang Bapak lihat kemampuannya itu arahnya bisa ke kinestetik. Kinestetik itu apa? Lebih ke apa? Ke gerak. Dia lebih luas dibanding yang lain ya. Yang lain itu kan kalau di sini ada visualnya si contoh Aisyah. Aisyah itu lebih kepada menonton ya. Menyukai pembelajaran itu lebih kepada menonton, melihat ya. Contohnya apa? Gambar. Video, contoh seperti itu ya, lebih enak belajar seperti itu. Kemudian contoh auditori, auditori ini ambil contoh di situ Rizky Jahparina. Nah dia hampir sama seperti yang visual, ya. Auditori itu apa? Nah lebih mendengar. Berarti kalau dimunculkan dalam bentuk gambar dan bisa didengar itu apa? Video. Tuh ya. Nah di sini tetap kaptennya ya ada. Kaptennya ada 6 orang ini. Tapi berhubung tadi Bapak maunya 3 orang. Bukan 3 orang ya, 3 kelompok. Berarti logikanya yang kinestetik itu ada 2 orang dalam satu kelompok. Nah di sini kelompok pertama Aldi Pradana Putra dan Kasih Mutiara Sintani. Itu satu kelompok ya, gabung nanti. Kemudian Akila Jahra Jestisia itu kelompok 2. Satu kelompok. Kemudian yang ketiga adalah Akila dengan siapa? Akila sudah. Nazmi ya, Nazmi dengan Chelsea. Itu ya kelompok 3. Bisa dipahami? Nah, kemudian Bapak menentukan orang-orangnya yang ini silahkan kalian pilih. Mau masuk ke kelompok siapa? Yang visual, silahkan visual gabung. Silahkan berdiri tadi Aldi kelompoknya gabung dengan siapa tadi? Iya, silahkan berdiri. Lalu yang lain menuju ke situ. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Bentar ya. Ya, silahkan gabung dan kalian tonton video itu. Bapak memperlihatkan di depan dan videonya kalian lihat di grup kelas kalian ya. Karena Bapak sudah membentuk kelas kalian. Di situ kalian lihat videonya. Kalau tidak jelas nanti Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan.
kelompok 1. Tadi konsep kalian itu arahnya kemana? Ya, silakan Aldi. Baik, untuk konsep kami dari kelompok 1, kami memakai konsep media sosial. Jadi kami rencananya bakal menjelaskan kembali apa itu cerita sejarah Indonesia, cuman bakal mengambil perhatian dari media sosial. Mungkin kami bakal mengambil konsep, kan kemarin kita ada masa-masa pandemi nih Pak. Nah jadi kami ingin memberikan materi tetap cuman bagaimana rasanya pada saat berada di pandemi. Cuman dengan pandemi itu tidak menghalangkan para siswa untuk tetap belajar. Nah maka dari itu kami tetap ingin membangun semangat para siswa yang lain. Walaupun nanti apabila ada bencana yang lain, kita tetap harus semangat belajar. Oh gitu itu, ya. Pak. Tepuk tangan dulu untuk Aldi ya. Ya berarti konsepnya adalah seperti ada drama di situ ya. Drama belajar daring. Materi yang disampaikan adalah materi tentang teks cerita sejarah. Berikutnya kelompok 2. Iya, kelompok 2. Silahkan. Konsepnya bagaimana? Jadi kalau konsep yang kami buat kelompok 2 itu pakai konsep podcast, Pak. Jadi podcast. Nanti di konsep tersebut nanti ada satu yang memberi pertanyaan dan ada 2 bintang tamu. Jadi nanti seiring berjalannya sesuaiin sama kayak santai aja gitu di bawahnya. Jadi santai ya. Di bawah santai tapi sambil membawa tentang teks cerita sejarah Indonesia. Iya, gitu, bagus sekali konsepnya. Tepuk tangan dulu ya. Ya mudah-mudahan nanti terlaksana. Lalu kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang menyampaikan konsepnya? Silahkan. Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Cielsa Renokit Nyunda dari kelompok 3. Jadi konsep yang mau kelompok kami buat itu konsepnya lebih mengarah seperti berita. Jadi ya nanti naskahnya itu kami buat seperti seolah-olah kami ini menyampaikan berita kepada audiens. Iya. Talentnya berapa orang nanti di kelompok kalian? Talentnya 2. 2 orang. Sudah sepakat orangnya siapa? Sudah. Iya, sip. Tepuk tangan dulu ya. Ya. Berikutnya kelompok ini tadi. Talentnya berapa orang? 2. Langsung sebutkan aja. 3 orang? 3 orang. Buat yang bertanya, 2 yang menjawab. Oh gitu ya. Talkshow di dalamnya ada talentnya 3 orang. Kemudian kelompok 1? 2 orang. Sudah tergambar konsepnya? Kalian sudah menentukan siapa-siapa orang jadi kameramennya, menjadi saudara dan sebagainya. Wih mantap sekali ya. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya adalah menyimulasikan. Atau langsung contoh di sini ya. Kelompok mana yang mau memberikan contoh cara kerja dan teknisnya? Di sini ada yang penyampai materinya, kameramennya, sutradaranya, editornya, dan sebagainya. Silahkan kalian baca sampai tata kostum dan tata rias. Penyampai materi adalah orang yang menyampaikan materi. Materi sudah jelas kan, teks cerita sejarah Indonesia. Tapi perlu harus kalian munculkan juga di dalamnya itu bisa ada konsep etniknya boleh, ke daerahnya boleh, tanpa mengenyampingkan yang namanya kodrat alamnya di daerah itu ya. Biasanya di daerah kalian itu ada salam pembuka dan sebagainya tidak? Ada. Contohnya apa salam pembukanya? Tabe selamat lingkungan dan seterusnya. Itu adalah konsep kedaerahannya ya, tanpa menyampingkan kodrat alam di daerah kalian. Bisa dipahami? Nah, kodrat zamannya adalah kalian sudah menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran kalian. Bisa paham ya? Bisa dipahami ya. Silahkan ada yang bisa memberikan contoh ke depan nanti. Ada yang bersedia dulu acungan tangan? Yang menjadi talentnya sudah tahu kalian orangnya siapa? Sudah tahu ya. Melanjutkan, kameramennya sudah tahu orangnya. Nah, contohnya nanti ada kameramen dan ada si talent. Contoh seperti apa? Contohkan 1 orang yang menjadi kameramen dan 1 orang menjadi talentnya. Tim teknis dan sebagainya boleh membantu di situ. Tata musik nih anggap aja sudah. Tata musik nanti editing ya. Kemudian tata kostum anggap nanti prosesnya sudah berjalan. Sudah dianggap pada hari ini sudah dirias. Jadi yang dilihatkan dimunculkan hari ini adalah si talent, kameramen, penanggung jawab ya. 3 orang itu silahkan maju. Kelompok mana yang bersedia? Silahkan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, silahkan 1 orang acungan tangan langsung menjadi ya. Silahkan ke depan. Iya boleh.
langsung. Berarti nanti konsep kalian tadi adalah podcast ya, podcast konsepnya. Berarti ada berapa kursi yang digunakan? 3 Pak. Ya, 3 kursi yang digunakan. Boleh, sip seperti itu. Ini konsepnya ya, konsepnya. Walaupun nanti ketika jadi videonya berbeda, yang kursinya di sini kursi sekolah, nanti kursinya lebih bagus, kursi di rumahnya boleh ya. Malah lebih bagus seperti itu. Ya, sip. Posisi sutradara ada di sini, tidak ada. Ya, posisi sutradara, ya, sip. Sutradara berarti secara logikanya tidak masuk dalam kamera ya. Berarti ini ada pertama apa? Moderator. Ini talent bintang tamunya ya, talentnya itu talent juga, 3 orang talent, tapi posisinya seperti yang tadi kan ada bermain perannya. Ada pertama adalah moderator, kedua adalah apa nih namanya? Bintang tamunya ya. Kameramen pas posisi di situ. Ya, sip, silakan dimulai. Halo teman-teman, selamat pagi. Baik teman-teman, pada hari ini masih bisa bertemu sama teman-teman. Dan pada hari ini juga kita kembali lagi di podcast bersama kami, di mana pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial tentunya. Tapi sebelum itu, seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan saya Juliana Katiska selaku moderator pada hari ini yang akan memandu jalannya podcast kita pada hari ini. Nah, tanpa menunggu berlama-lama, langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini, bintang tamu kita yang sangat keren yang pastinya menguasai tentang hal yang akan kita bahas pada hari ini. Langsung saja boleh perkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Zarfarina Rahmatika dan ini rekan saya. Nama saya Angela Kristiani. Baik, boleh dipanggil siapa nih? Saya biasanya dipanggil kakak. Ya, cut sampai di sini. Penutupnya bagaimana? Ya, nanti kita berikan masukan terakhir ya. Ya. Baik, demikian tadi podcast kita pada hari ini. Saya harap teman-teman udah pada paham semua tentang materi teks cerita sejarah Indonesia yang telah disampaikan oleh 2 bintang tamu atau narasumber kita pada hari ini. Sebelum kita tutup podcast pada hari ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Belanda pergi ke Bengkulu, datang melihat bunga rafflesia. Ayo kita mencari tahu fakta di masa lalu dengan belajar mengenai teks cerita sejarah Indonesia. Iya. Sekian dari Ya, tepuk tangan ya. Terima kasih, tapi diberikan masukan dulu ya. Untuk saudara, tadi kamu melihatnya ada tidak kelemahan? Sini, silahkan saudara ke depan. Nah, saudara di sini ke tengah boleh. Minta maaf kalau membelakangnya ya. Ya, silahkan. Jadi kalau buat melihat ke sana ya, lihat buat kesana. kelancarannya tadi sudah termasuk lancar Pak, sudah lancar. Cuman mungkin memang bintang tamunya agak malu sedikit mungkin ya, suaranya kurang besar. Jadi dibesarin lagi lah, itu aja sih. Yang pertama itu, yang kedua Bapak tanya dengan kamu, tadi ada tidak konsepnya itu memunculkan sebuah kodrat alam yang meminta? Ada. Nah, kedaerahan. Ya. Apa tadi kedaerahan yang muncul di situ? Salam. Salamnya. Iya, Pak. Salamnya tadi salam seperti apa? Contohkan. Salamnya. Ada tadi teh. Tabir selamat dan masuk sudah ya? Ya. Nah, itu konsep pertama. Lalu di bagian akhir ada tidak yang masih menurut kamu masih kurang? Kalau buat dari saya sudah clear, sudah aman semua. Aman ya? Ya. Untuk pengambilan gambar tadi, apakah ada sesuatu yang seharusnya itu bisa disempurnakan lagi? Mungkin tidak dari satu sisi saja, Pak. Tidak satu sisi ya. Berarti pengambilan gambarnya berpindah-pindah ya? Iya, Pak. Perlu tidak menurut kamu ketika pengambilan gambar itu harus ada alat bantu? Ada, perlu, Pak. Apa? Ya, tripod, Pak. Nah, tripod ya. Karena nanti pengambilan gambarnya pasti ada goyang-goyang sedikit kalau tidak menggunakan tripod. Itu bagus. Ya. Dan ini tadi siapa? Sebagai apa? Sebagai asisten ya. Kemudian Bapak tanya lagi. Tadi ketika penyampaian puisi, puisi atau apa tadi? Puisi, Pak. Puisi? Iya. Yakin puisi? Yakin, Pak. Pantun atau puisi? Pantun. Ya. Tadi ketika penyampaian pantun, alangkah bagusnya itu pakai teks atau lepas teks, atau tidak melihat teks atau memakai teks. Tidak memakai teks. Iya, karena itu pendek ya. Nah, jadi itu akan menyempurnakan hasil pengambilan gambar juga dan kelihatan profesionalnya. Ya. Nah, itu masukan dari Bapak. Ada lagi dari teman-teman yang lain berikan masukan, silahkan. Ini konsep mereka ya. Konsep mereka adalah
Apa ini tadi namanya? Podcast. Podcast. Berarti kalian menyimak ya. Podcast. Ada tidak masukan dari kelompok 1 dan kelompok 3 tentang penampilan mereka tadi? Silahkan satu orang dari kelompok 1 dan satu orang dari kelompok 3. Untuk di ending tadi boleh Uli kan sebagai moderator, boleh nanti itu sebelum menutup berikan kesimpulan apa yang kita dapat dari pemateri yang pertama sama kedua. Mungkin tadi kan nggak disebutkan, cuman untuk selanjutnya apabila nanti sudah tag yang benarannya bisa diberikan kesimpulan biar penonton tahu nih. Ya, Bapak minta kalian merefleksikan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Tapi Bapak mengingatkan kalian, tadi yang pertama alat kalau ada digunakan. Contoh, minimal kalian ada tripod, atau kalau semuanya ada yang punya mic ya, gunakan mic-nya supaya hasilnya lebih bagus. Itu masukan dari Bapak. Masukan dari kalian, nanti kalian berunding sendiri di kelompok kalian, seperti apa, yang penting hasilnya secara video itu maksimal. Nah, di sini ada tidak yang berani merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan. Silahkan. Bapak persilahkan, ini perwakilan kelompoknya. Baiklah. Kayaknya malu-malu ya kalau tidak ditunjuk ya, silahkan. Baiklah, saya dari perwakilan dari kelompok 3. Ya. Menurut saya pembelajaran kita pada hari ini itu sangat menyenangkan, Pak. Karena di sini kita sebagai siswa, karena di sini kita sebagai siswa itu terlibat juga berinteraksi, kita berdiskusi kan, tidak berpatok pada guru yang menjelaskan. Di sini kita bisa mengeluarkan kemampuan kita dalam bekerja sama dalam tim kan, seperti yang telah kelompok 2 contohkan di depan tadi begitu. Iya. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu ya. Ya, berarti dapat disimpulkan dari kelompok 3 ya. Sepakat kalian seperti itu? Sepakat. Bersimpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran yang menyenangkan. Karena kan mungkin kalau yang lebih aktifnya itu guru, sekarang lebih aktifnya adalah siswa kalian sebagai peserta didiknya. Konsepnya tadi di dalam sudah mulai muncul konsep teknologinya. Teknologi ada ya. Berarti Bapak mengajak kalian ke arah tidak lepas dari kodrat alam pertama tadi. Lalu yang kedua adalah zaman. Zaman kita sekarang zaman apa? Modern. Zaman modern. Berarti kita jangan sampai ketinggalan teknologi. Kita manfaatkan teknologi itu untuk proses pembelajaran yang ada di kelas kita. Bahkan kelebihannya di pembelajaran ini nanti akan memberikan efek positif. Yang tidak tahu tentang teks cerita sejarah Indonesia, akhirnya siswa yang ada di minimalnya Barito Selatan, bahkan sampai nanti secara globalnya sampai di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan sebagainya, melihat konten kalian. Kontennya apa? Positif ya, tentang proses pembelajaran tentang teks sejarah Indonesia. Nah, itu refleksi dari Bapak ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua ya.